Episode 129. Setelah keadaan Laura pulih, Dr. Astrid mengizinkan Laura pulang beserta ketiga bayi kembarnya. Namun Dr. Astrid tidak melepas begitu saja Laura dan ketiga anaknya. Dr. Astrid memberi petua pada Laura tentang bagaimana caranya menjadi seorang ibu, karena memang tidak mudah mengasuh 3 bayi kembar sekaligus. Sudah siap pulang? Tanya Marpel menoleh pada Laura yang menggendong Dapa di samping kemudinya. "Hah, apa sih kamu? Udah ayo, aku juga udah kangen banget suasana rumah." Marvel ikut tertawa, diliriknya Lina dan Tendi yang juga menggendong Davi dan Dipa di kursi belakang. Mereka berdua tampak sangat bahagia menggendong cucunya. Marvel kemudian menghidupkan mesin mobilnya. Pria itu melajukan dengan kecepatan sedang menuju jalan pulang. Dan sesampainya di rumah, Laura terkejut melihat sambutan dari para penghuni rumah, seperti para asisten rumah tangga yang sengaja memasang spanduk besar di atas pintu utama bertuliskan, "Selamat datang baby Dava, Davi, Diva." Laura tertawa, di sana juga ada nenek dan adiknya yang sepertinya sengaja bolos sekolah demi bisa menyambut kepulangannya dari rumah sakit. Ya Tuhan, lirih Laura tidak menyangka dengan datangnya kebahagiaan yang bertubi-tubi. "Gimana? Mama suka?" Laura menoleh pada Marvel yang ada di sampingnya. Pria itu berucap sangat lembut dan menyebutnya dengan sebutan Mama. "Mama?" Tanya Laura pelan bahkan hampir seperti bisikan. "Ya, kamu adalah seorang mama sekarang," jawab Marvel. Laura meneteskan air mata harunya. Rasanya baru kemarin dirinya lulus dari sekolah menengah atas. Rasanya juga baru kemarin Laura datang ke rumah megah itu. "Hei, kenapa menangis?" Tanya Marvel sambil mengusap lembut pipi basah Laura. Laura tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Air matanya bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. "Aku bahagia," lirih Laura. Marvel tersenyum kemudian merangkul bahu Laura lembut. Dengan sangat pelan Marvel menuntun Laura masuk ke dalam rumahnya. Mulai saat itu rumah megahnya tidak akan lagi sepi. Rumahnya akan ramai oleh tangisan dan tawa bayi-bayi mungilnya. Ketika masuk ke dalam rumah, Laura pun dibuat terkejut dengan banyaknya kado yang bertumpuk di sana-sini. Bahkan hampir setiap sudut terdapat kado yang berukuran besar. Namun tidak hanya kado saja yang memenuhi ruangan mewah itu, tapi juga rangkaian bunga yang begitu cantik. "Ini semua dari rekan bisnis aku, bagus nggak bunganya?" Laura menganggukkan kepalanya. Setelah benar-benar menjadi istri Marvel, banyak hal baru yang Laura rasakan. Banyak juga orang yang peduli dan hormat padanya. "Bagus, aku suka," jawab Laura. Jika Laura dan Marvel semakin hari semakin merasa bahagia, berbanding terbalik dengan Ariana juga David. Mereka terus saja tidak pernah bisa saling bertatap muka secara langsung. Ariana, meskipun setiap hari memasak untuk David, tetap masih enggan menemui pria itu. Ariana terus mengurung dirinya di dalam kamar jika David di rumah. Siang itu seperti biasanya, David pulang dari kerjanya dan hendak makan siang. Namun saat membuka tudung saji dan menyentuh mangkuk tempat gulai ikan itu berada, David menghela napas. Masakan itu masih panas, yang artinya Ariana belum lama masuk kembali ke dalam kamarnya. David benar-benar sangat penasaran sudah seperti apa sosok Ariana sekarang. Wanita itu benar-benar tidak pernah menampakkan diri di hadapannya, padahal mereka berdua tinggal satu atap. Ironisnya lagi, mereka berdua adalah pasangan suami istri. David menoleh menatap pintu kamar Ariana yang tertutup rapat dan selalu dikunci dari dalam. Entah apa yang berada di dalam pikiran wanita itu tentangnya sekarang. Ariana seperti jijik padanya sehingga menolak untuk bertatap muka langsung dengannya. Tapi yang membuat David bingung adalah Ariana terus saja menyiapkan makanan untuknya. Ketika hendak melangkahkan kakinya, ponsel yang berada di dalam tas kecil yang menggantung di pinggang David berdering. David berdecak dan segera membuka resleting tas pinggangnya dan meraih benda pipi yang terus berdering dan bergetar itu. "Susi," lirih David menatap layar benda pipinya. Susi adalah adik dari mandor tempat David bekerja. Wanita itu entah kenapa sering sekali menelponnya padahal David sudah mengatakan bahwa dia mempunyai seorang istri. David memejamkan sesaat kedua matanya. Bagaimanapun juga Ariana adalah istrinya sekarang. Dan meskipun hubungan mereka tidak manis seperti pasangan suami istri pada umumnya, tapi David tidak ingin berkhianat. David tidak ingin melakukan lagi kesalahannya. Sekali, dua kali, bahkan sampai 3 kali. Ponsel David terus saja berdering. Entah itu adalah godaannya sebagai seorang suami atau mungkin memang Susi adalah wanita tepat yang dikirim Tuhan untuknya. Tapi yang jelas David ingin menjaga statusnya sendiri sebagai suami yang baik. "Sudahlah, biarkan saja," gumam David kemudian mematikan ponselnya.
David melanjutkan niatnya melangkah menuju kamar Ariana. Pria itu sesaat terdiam menatap pintu bercat coklat itu. David menarik napas dalam-dalam kemudian mengembuskannya perlahan. David tidak bisa membiarkan hubungannya dengan Ariana terus seperti itu. Mereka menikah sudah lama tapi Ariana bahkan tidak pernah keluar dari kamar dan menunjukkan sosoknya. David pernah sekali tidak tidur sampai pagi demi untuk melihat wanita itu lagi, tapi Ariana tahu dan sama sekali tidak keluar paginya. Tok tok tok. David mengetuk pelan pintu kamar Ariana. Pria itu sangat berharap Ariana mau membuka pintu kamarnya dan keluar menemuinya. Hening, tidak ada sautan. Sebentar dari dalam, bahkan saat David menempelkan telinganya di pintu pun tidak ada terdengar apapun dari dalam, sunyi dan senyap. Ya Tuhan, lirih David tidak habis pikir dengan kerasnya hati Ariana. David menghela napas. Kalau kamu mau keluar sekarang, aku akan ajak kamu menemui Marvel, katanya tegas. Dan tidak lama setelah David berkata seperti itu, Ariana langsung membuka pintu kamarnya. Wanita itu menatap David dengan tatapan penuh harap. Kamu serius? Tanya Ariana pelan. David menggelengkan kepalanya tidak percaya. Ariana benar-benar masih mengharapkan sesuatu yang tidak seharusnya. Marvel yang jelas-jelas sudah menceraikannya dan sudah benar-benar melupakannya. Kamu lucu, Ariana. David menatap wajah Ariana yang terlihat lebih tirus dari sebelumnya. Tubuhnya pun juga terlihat sangat kurus. Dan David menebak itu karena Ariana terlalu memikirkan apa yang tidak seharusnya Ariana pikirkan. Apa maksud kamu? Tanya Ariana dengan mimik wajah yang langsung berubah. David tertawa pelan kemudian melangkah meninggalkan Ariana menuju kamarnya sendiri. Tidak lama David keluar lagi dengan membawa selembar kertas yang tidak lain adalah akte cerai yang pernah diberikan Joshua padanya. Namun David tidak memberikan kertas yang berisi tentang harta gono gini yang diberikan Marvel. David tidak mau Ariana menyalahgunakannya. Kamu baca ini, Ariana, katanya. Ariana menerima selembar kertas itu dan langsung membacanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya tidak percaya. Enggak, ini enggak mungkin.